Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di Ngobrol Sak Kobre. Nah, ngobrol sak kobre. Sekarang di episode 1001. Dan kebetulan hari ini kita menghadirkan salah satu sosok bintang tamu yang sangat spesial, sangat fenomenal, dan sangat lumayan terkenal hari ini. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Soemijo. Oke, Bapak Soemijo, bagaimana kabar Anda hari ini? Sangat lumayan baik. Loto legrek iki, Pak. Pak. Oke, kenapa? Kaken job-joban, Pak. Wah, enggak. Enggak anu, ya wis wayahe jare cekrek waya upgrade awak. Awake rada adem panas gak karu-karuan. Oke, dari kita langsung ke pertanyaan yang lebih tajam lagi. Boleh, takon apa iki? Tanya apa ini? Karena ini mengandung unsur kepada beberapa mata pelajaran di Indonesia. Bagaimana memajukan negeri ini melalui film? Pertanyaan yang abot-abot, Pak. Bagaimana cara memajukan negeri ini dengan film? Dengan film. Fungsi film sering saya ngomong dan mungkin sering sampai dengarkan ya. Fungsi film itu salah satunya adalah media komunikasi. Media komunikasi ini adalah bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik yang kecil, besar, ataupun apapun itu kepada orang yang tidak tahu. Artinya ketika dibawa untuk pendidikan, jelas itu bisa dijadikan referensi yang baik karena di situ ada namanya web literasi, ada literasi film dan lain sebagainya. Saya pikir film ini adalah salah satu media bagaimana cara membuat anak-anak dalam media pembelajaran lebih efektif, lebih menyenangkan. Kalau proses belajar mengajar dengan menyenangkan, maka saya yakin anak-anak juga paham dan sangat senang dan bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh para pendidik atau gurunya. Itu sih. Kalau mereka paham, otomatis maju negara ini. Maju, sangat maju sekali. Salah satunya medianya adalah film untuk saat ini. Oke. Dari film sendiri itu kalau melihat dengan jejak dari sampean sendiri itu kan sudah bertahun-tahun ya untuk bergelut di dalam dunia film. Zaman masih SD saya sudah main film. Nah itu pemirsa sah. Karena saya waktu masih kecil beliau ini sudah bermain dengan film. Nih terakhir minggu lalu itu kan saya udah jalan-jalan ya ke mall lah istilahnya. Jalan-jalan ke mall itu lihat di beberapa poster di bioskop itu rata-rata semua itu horor. Kenapa kok horor? Jadi gini, kemarin sempat diskusi sama teman-teman yang ada di Jakarta, ada Joko Anwar dan teman-teman media yang lainnya. Jelas kenapa horor gini. Indonesia, saya coba untuk menggali dari paling bawah dulu ya. Indonesia itu sebelum ada agama itu ada namanya ada agama lain sebenarnya. Indonesia sebelum ada agama Islam ya, saya ulangi lagi, maaf saya ralat. Sebenarnya ada agama animisme, dinamisme, ada agama kepercayaan, mungkin masih saat ini masih ada ya. Jadi mitos dan sebagainya itu bermula dari itu. Nah, nggak jauh dari kepercayaan, mitos dan sebagainya, leluhur dan sebagainya, akhirnya itu yang mungkin diadaptasi. Horor untuk di Indonesia sangat lekat ya, karena ada animisme, dinamisme, di situ ono sing nyembah gerumbul, hantu, leluhur dan lain sebagainya, menyembah batu, ada sesajen dan sebagainya. Nah, penikmat film untuk saat ini memang kebanyakan horor karena gen kita dari dulu-dulunya memang sukanya sesuatu yang mistis gitu loh. Orang Indonesia ya? Ya, kalau orang Indonesia ya. Kenapa suka yang mistis? Gini aja, misalkan kadang-kadang orang Indonesia itu suka membesar-besarkan sesuatu yang dia lihat. Misalkan ini sampean misalkan nang pinggir omah ngono misalkan. Ono sekelebatan set kayak gitu misalkan. Akhirnya sampean cerita ke temannya, "Aku tadi melihat sekelebat ini."
Koncone sampean nambahi sekelebat iku warnane putih. Koncone sampean iya nang kono koyane pinggir kuburan, dan itu akan menjadikan sesuatu yang dipercaya mereka awalnya dari itu gitu. Dan kembali ke mitos lagi, ada beberapa kepercayaan mitos dengan kepercayaan dengan ada sesajen dan lain sebagainya untuk menghormati leluhur, itu yang dijadikan referensi-referensi film horor. Kenapa banyak yang nonton? Ya pada dasarnya kita suka hal-hal yang horor, akhirnya dicoba untuk filmmaker untuk menawarkan itu, dan akhirnya koyane iya ini sepengalaman saya kayak gitu, dulu di rumah saya kayak gitu, dan akhirnya banyak yang nonton. Berarti indikasi untuk target market itu di film horor itu Indonesia itu lebih jelas berarti. Lebih jelas. Jadi gini Pak, kemarin sempat ada kajian itu akhirnya menjadi brand kita, film horor itu akhirnya menjadi brand film Indonesia gitu loh. Brand film Indonesia yang kalau menurut saya sih nggak masalah, film ya kan. Pasti walaupun sehoror-horornya film, seserem-seremnya film horor, itu pasti ada tuntunan, ada tuntunan juga gitu loh. Mungkin masalah musyrik, ojo sampai musyrik lah awak dhewe. Mungkin ada di situ ada ustadznya, ojo sampai lah nggak belajar sama ustadz atau nggak percaya sama yang menciptakan dan lain sebagainya. Pasti ada tuntunan-tuntunan yang di situ coba untuk disampaikan. Cuman saya harapkan horor untuk saat ini ya lebih ini aja lah, lebih banyak punya makna, bukan hanya jump scare aja, tapi cara penulisan mungkin, cara penyampaian mungkin agak lebih berkembang lagi. Nggak apa-apa kalau saya jadi brand film Indonesia, nggak masalah. Kalau melihat ke belakang dulu ya, itu kan film horor kan juga ramai. Kita kan termasuk orang-orang yang budaya-budaya lata juga ya, orang Indonesia itu. Jadi di Indonesia itu kalau dulu horor itu mesti kebanyakan ada plus-plusnya. Nah, ada esek-eseknya. Ada esek-eseknya itu. Itu kan dulu. Kalau sekarang udah enggak gitu loh. Udah enggak. Itu mungkin karena juga perkembangan juga kita sudah mulai sadar tanpa adanya esek-esek pun melalui jump scare misalnya bisa. Kan gitu. Bisa. Jadi perkembangannya mungkin sekarang sudah mulai sangat, saya ngelihatnya sudah mulai sangat bagus sekali. Tahun 2000-an Pak ya, tahun 2000-an itu masih ada esek-eseknya. Mesti horor itu harus dibingkai dengan yang pupune keto, ininya juga kelihatan, buah dadanya kelihatan dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini saya pikir sudah nggak sebegitu ada, lebih rata-rata lebih mengedepankan ke cerita kok, lebih mengedepankan ke cerita, dan saya pikir bagus semua ceritanya. Tentang horor yang mungkin di situ mitos religi atau mitos sakralitas setiap tradisi wilayah, terutama kejawen dan lain sebagainya, bagus saya pikir. Itu juga merupakan sejarah ya, artinya kita nggak mungkin melupakan sejarah. Jadi apapun yang dibingkai dalam film horor, saya pikir ada beberapa penyampaian, nggak tahu di situ wilayah agamanya atau mungkin tradisinya atau mengenalkan tradisi juga nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau dari sisi pengalaman sendiri, pernah nggak mengalami horor sendiri di waktu kecil misalnya gitu? Saya nggak pernah kayak gitu Pak. Jadi saya lebih nggak pernah. Mungkin peran-peran yang ada di film saya sering di film horor, tapi untuk ngalamin hal-hal seperti itu, alhamdulillah saya nggak. Belum pernah berarti. Dan nggak mau juga, nggak pernah. Dan nggak mau juga. Mimpi buruk. Kalau mimpi buruk pernah lah, yang namanya manusia banyak pikiran mimpi buruk. Tapi kalau misalkan untuk hal yang berbau horor, yang ketemu pocong kayak ketemuan dan sebagainya, sampai detik ini saya belum pernah dan saya nggak mau juga. Kalau dilihat dari sekarang ini kan banyak juga film-film horor yang sudah mulai lumayan ya penontonnya. Yang dulunya cuman di angka ratusan ribu, sekarang udah mulai banyak yang jutaan. Termasuk yang kemarin yang sampai tembus sekian juta itu film agak lain, horor komedi. Wah, horor komedi, benar. Nah, horor komedi kan juga termasuk pinter-pinter market juga, karena semuanya itu filmnya horor, dia hadir dengan horor dengan komedi. Ada komedinya. Iya. Makanya penonton mungkin agak ini juga ya, butuh refreshing lagi. Biar jump scare-nya juga ada ketawanya, habis deg-degan, habis itu ketawa, ya nggak apa-apa. Jadi berkembang. Saya pikir horor sekarang nggak jump scare doang, tapi semi thriller juga ada, semi science fiction juga nggak masalah, ya kan.
Terus semi komedi juga nggak masalah. Yang penting nggak kembali ke pada waktu dulu yang sudah masuk ada esek-eseknya dan lain sebagainya. Kayaknya sudah mulai banyak yang horor, bikin film-film horor yang bagus lah menurut saya. Maksudnya penonton juga bisa menikmati dengan banyak wacana yang disuguhkan seperti itu. Kalau horor sendiri menurut favoritnya itu di beberapa film Indonesia sendiri itu apa? Kalau sampean? Kalau saya tetap karena saya aktornya sering dipakai Joko Anwar, tetap punyanya Joko Anwar ya. Maksudnya dari beberapa film yang saya lihat memang Joko Anwar nggak pernah gagal sih bikin film ini. Film horor. Nah, film. Kalau selain itu, selain Joko Anwar ada filmnya Timo sama Kimo itu. Ya. Apa ya? Rumah Darah, tahu nggak? Rumah Darah. Iya. Nah, Rumah Darah itu juga horor thriller atau apa horor ya? Horor thriller itu. Nah itu juga bagus. Saya suka yang kayak gitu teka-teki, kayak gitu horor yang teka-teki. Kayak Teka-teki gitu. berarti agak bulat berarti ya. Agak bulat. Jadi kebanyakan kalau orang film Pak ngelihat openingnya tengah-tengah tahu tuh, oh endingnya kayak gini. Tapi ketika ngelihat film-film sutradara yang agak-agak lain kayak gitu biasanya, oh mari ini apa ya habis ini apa? Nah itu saya lebih suka. Lah kalau hubungannya film horor sama teori gravitasinya Einstein gimana itu? Aduh, ini pertanyaannya apa ini? Kan science fiction ini sama-sama kajian tentang ilmiah. Ya sangat berhubungan Pak. Horor itu kan ngomong masalah demit Pak. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 Pak. Teori gravitasi dan lain sebagainya. Mungkin bukan teori gravitasi Pak. Teori kecepatan cahaya Pak. Bisa kecepatan cahaya Pak. Kecepatan cahaya kalau kita bisa menembus itu kita tahu itu, dimensi yang lain. Itu lebih ke situnya. Kalau gravitasi tiba Pak. Waduh. Oke. Itu Pak. Oke. Dari situ kan ada beberapa film horor yang memang terbilang sukses. Kira-kira dari film yang pernah sampean perankan itu yang membuat film itu jadi trigger ataupun menjadi orang tertarik itu apanya sih? Jelas ceritanya Pak, jelas ceritanya. Kalau apakah cerita itu yang relate dengan diri kita, dekat dengan kita, atau yang memang enggak juga. Jadi jauh gitu, jauh. Karakter saya lebih sederhana, lebih santai, lebih rileks jadi orangnya. Jadi kalau dapat karakter-karakter seperti itu mungkin itu karakter yang dibikinkan oleh si penulis. Kalau menurut saya apa mau pertanyaannya? Enggak, apakah film horor itu memang dibuat itu lebih dekat dengan kita agar film itu laku, atau ceritanya agak dibikin ruwet gitu misalnya? Ada yang beberapa seperti itu memang dibuat dekat dengan kita. Contohnya mitos, jangan sampai duduk di bawah bantal misalkan. Itu kan sangat dekat dengan kita. Jangan sampai nongkrong, jangan sampai keluar setelah maghrib. Itu kan dekat dengan kita juga. Memang dibuat seperti itu karena tadi ya saya kembali flashback ke belakang tadi bahwa itu adalah sebuah mitos, tradisi atau mungkin budaya kita untuk pernah melakukan itu gitu loh. Tapi diungkap lagi, tapi di dalamnya pasti ada fiksi yang coba untuk ditawarkan. Itu aja sebenarnya. Oke. Jadi untuk kami sendiri ketika main di dalam satu film itu, kenapa Anda menjadi sosok yang sangat misterius? Kalau jadi sosok misterius tergantung ini sih Pak, tergantung penulis naskahnya sebenarnya. Cuman saya kadang-kadang memilih naskah atau memilih skrip film yang lebih pilih-pilih nggak sih? Ya lumayan pilih-pilih karena bagi saya nggak tahu pilih-pilih atau momentum saya yang pas aja untuk memilih film itu dan dipakai selamanya. Seperti beberapa film yang saya bintangi, mungkin ada film Jawa Timur misalkan Perjumpaan dan sebagainya, itu kan saya juga lumayan pilih-pilih. Cuman ya beruntung aja. Terus Joko Anwar, Kimo dan lain sebagainya, itu bukan saya yang memilih, saya coba untuk tahu bahwa sutradara ini bagus nih. Walaupun kayak apa kan ngomong masalah market juga bagus, saya milihnya ke situ aja. Cuman beruntung saja skripnya bagus, beruntung aja saya kedirect oleh sutradara bagus. Itu saja sih sebenarnya. Tapi katanya kan untuk skenario ataupun penulisan naskah, skenario itu sudah memilih aktornya sendiri. Sendiri. Benar, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada
bahkan peran itu memilih kita sendiri itu ada. Jadi kayak casting kayak gitu pasti akan nyari orang yang misalkan jadi dukun ya mukanya kayak dukun, jadi ustadz ya mukanya kayak ustadz kayak gitu. Cuman kalau skrip atau naskah memilih sesuatu yang jelas untuk selevel saya ya nggak memilih yang harus memilih kayak gini detail. Itu Reza Radian Pak boleh Pak kayak gitu Pak. Kalau saya masih memulai karir ini Pak. Jadi yang penting ngedirect kayak sutradaranya bagus, terkenal, saya yakin dia membuat film dan bertanggung jawab pada film yang dibuatnya, itu aja. Kalau dia bertanggung jawab pada film dibuatnya, otomatis kita juga nggak sebegitu punya beban yang tinggi untuk menjaga film ini konsumennya untuk kalian dan kita harus ini enggak. Tapi paling nggak ada yang bertanggung jawab untuk membuat. Penulisnya bertanggung jawab, sutradaranya bertanggung jawab, itu sudah bagi aktor sudah selesai menurut. Kalau film Siksa Kubur sendiri tuh sekarang masih tayang nggak sih? Masih, itu 1 bulan kayaknya, 1 bulan 2 bulan baru turun layar itu. Oke, jadi pemirsa hari ini tuh nggak tahu kalau dia adalah seorang pemeran di dalam film Siksa Kubur. Gitu ya pemirsa. Kita jauh-jauh ngundang ke sini itu dengan lumayan mahal. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan. Ini banyak orang ini, ada 53 orang di sini. Penonton bayaran semua. Bayaran semua, lumayan. Kasih undi-undi telepon cukup lah mereka. Yang mending syuting gitu yang aja. Yang syuting. Jadi itu sampean di situ menjadi siapa sih? Kalau di situ saya menjadi sebenarnya kalau nama Aris Fakhrizal. Lagi ngerti kabeh kita bongkar nang gini. Jadi Aris Fakhrizal yang di situ mempunyai keluarga yang lumayan pelik ya dalam segi ekonomi juga rancau. Saya punya 5 saudara yang di situ juga nggak jadi ya ekonominya ya hancur semua. Saya juga hanya lulusan SMA dan agak traumatik karena keadaan ekonomi keluarga yang menjadikan saya harus kerja pabrik dan lain sebagainya. Dan di situ akhirnya saya berkumpul dengan paham-paham garis keras, intinya kayak gitu loh. Habis itu ya seperti itu. Kalau saya melihat dari filmnya Mas Jokan ini ya, Joko Anwar itu yang pertama yang zaman YouTube dulu yang disuruh tentang juga sama siksa kubur tapi diperankan oleh anak kecil yang dia jatuh terus ke makam sampai orang tuanya itu akhirnya dia takut itu kalau nggak tahu ya, kalau menurut saya itu ada kesinambungan tentang masalah yang kaset yang saya berikan. Kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu ya itu ya. Saya coba bongkar sedikit ya. Jadi itu kan kuburan itu kan Pak Wahyu ya. Pak Wahyu sebelah kan ada kuburan lagi tuh. Sebenarnya kuburan itu adalah kuburannya yang masih koneksi dengan yang diperankan oleh Ismail Basbet. Mas Bet itu loh. Tapi nggak tahu kalau Jokan punya ini lagi ya. Jadi sebenarnya itu, tapi untuk mengungkap sampai sedetail mungkin kayaknya saya masih belum berani. Jadi banyak clue-clue ya ada di situ, nggak boleh saya spill, jadi maaf gitu aja. Tapi itu menarik sih. Sebenarnya kalau untuk lebih pengen paham filmnya sih, untuk nggak perlu di-spill sebenarnya. Kalau kita nonton aja filmnya, kalau sekali sih saya rasa kurang lah. Minimal 1,5 atau 2 kali lah ya. Itu baru paham. Karena kalau saya melihat sendiri itu filmnya itu mulai dari awal itu sampai di tengah-tengah mau akhir itu apalagi di akhir ya itu ada memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang dibuat kontradiksi sekali dan dibuat memang seperti ini konspirasi. Jadi Mas Joko Anwar ini membuat film ini seperti konspirasi gitu loh, membuat universe sendiri dengan filmnya sendiri. Jadi nanti nggak tahu ya, kalau pikiran saya semua aktor kadang-kadang juga nggak dikasih tahu Pak. Jadi ini nanti larinya ke ini nanti larinya ke ini. Jadi film-film semasa dibuatnya itu bisa kemana-mana gitu. Jadi modelnya Jokan itu pengen bikin universe sendiri tentang filmnya, sepertinya seperti itu. Kayak Bumi Langit berarti ya? Ya kayak Bumi Langit gitu. Jadi terus segmen sendiri itu pahlawan-pahlawan hero Indonesianya. Habis itu ketemu gitu. Kayak gitu. Mungkin seperti itu. Ada rencana Siksa Kubur 2 berarti nanti? Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga ono Pak.
Tapi kan sampai sudah mati, nggak akan dipanggil lagi berarti. Terserah Jokan, Pak. Kalau nulis Tapi kalau masa hidup lagi kan prequel kan nggak tahu. Oh Pak. iya, mungkin prequel diulang Kalau lagi. Kalau prequel kan berarti saya bisa lebih banyak Pak di situ Pak. Bukan hanya cuma lewat doang Pak. Kehidupan saya dikupas di situ. Saya ketemu siapa, mungkin Sita kecil, Sanjaya sudah besar, Sanjaya masih bikin anak atau gimana lah di situ, anaknya masih bayi kan bisa Pak. Gitu loh. Oke, itu dalam Jejak Kubur. Jadi antara sukses enggaknya dalam suatu karya itu kan sebenarnya tidak bisa diukur sih ya. Kalau melihatnya kan banyak hal-hal yang memang seru, termasuk dengan marketingnya sendiri. Toh untuk marketingnya Mas Joko Anwar sendiri itu nggak terlalu wow gitu. Tapi Mas Joko Anwar ini masuk pada ruang-ruang podcast di hampir di semua YouTube lah, sebelum film itu tayang sampai film itu tayang pun dia mampir di hampir semua YouTube. Dan bahkan itu kemarin terakhir itu Pak kajian di Bandung, dia sempat syuting di Bandung, habis itu apa ya istilahnya, dia ngajak mahasiswa Katolik apa gitu loh untuk nonton 100 mahasiswa. Jadi dia datang habis syuting, padahal dia datang untuk kajian, habis nonton, habis itu kajian bareng, diskusi bareng tentang filmnya. Dia bisa loh kayak gitu. Saya pikir salah satu sutradara yang hebat dan mau komunikatif dengan penontonnya. Dia mau komunikatif dan mau berbagi gitu loh. Nah, iya. Itu yang mungkin tak pikir enggak semua sutradara bisa mau seperti itu. Tipsnya itu juga dibagi loh sama Mas Joko Anwar. Iya, tipsnya dibagi, bahkan cara bercerita dibagi, cara membuat naskah dibagi. Kayak dia juga bodoh amat lah, nggak ini dibongkar rahasianya sendiri untuk umum. Iya. Dia juga nggak takut kalau ada pesaing di di sebelahnya mau gede kayak mau, dia yang penting untuk film Indonesia oke gitu, karena dia sudah percaya bahwa rezeki sudah ada yang ngatur ya. Gitu. Rezeki sudah ada yang ngatur, Allah sudah tahu itu, dan kalau kita semakin banyak berbagi pasti banyak rezekinya. Dan dia juga selalu husnudon. Dia punya segmen sendiri, maksudnya penontonnya Joko Anwar punya sendiri gitu loh. Setiap kali dia mau bikin pasti sudah ada di situ jutaan orang yang nunggu gitu loh. Hebatnya di situ. Iya, dan itu mungkin kalau menurut saya sih ya, saya kan mulai kagum dengan Mas Joko Anwar kan ketika film Modus Anomali ya. Dan film itu ya memang nggak bisa satu kali ditonton, harus tiga kali. Ya agak bikin pusing kepala juga. Dan itu ritmenya beliau ini nggak langsung bikin 1 tahun ini bikin, terus tahun depan bikin, enggak. Tapi ada jangka waktu untuk perenungan dia, untuk ikut festival. Jadi film ini biar panjang ya, biar bisa dinikmati orang dulu. Baru ada kejutan-kejutan baru yang dilakukan oleh Mas Joko Anwar. Lama banget kalau bikin film dia. Mungkin nggak kayak sutradara lain juga, karena dia bikin sendiri, nulis sendiri. Tabungannya udah banyak paling ya. Celengan untuk ide mungkin udah banyak. Iya, selain itu juga tabungannya udah banyak paling ya. Jadi ganti-entek duit. Iya, ganti-entek. Kan itu kan juga nanti kayak yang Pengabdi Setan 1-2 itu kan ditayangkan di luar gitu. Ini nanti di Jejak Kubur akan juga di luar juga kan mungkin ya. Pengabdi Setan 3 kayaknya ada tuh kayaknya. Mas Jokan ajak saya. Ya mungkin proses mungkin. Iya, itu mungkin dari segi marketing dan juga sebagai sutradara buat film itu lebih aware ya kepada masyarakat, kepada orang-orang yang awam yang ingin belajar film pun dia mau berbagi loh. Di podcastnya sama Kemal Palevi itu dia juga ngasih tahu loh bahwasanya untuk pemain itu karakternya itu misalnya karakter sampean ini siapa, alamatnya di mana, lahir tanggal berapa, itu semuanya ada di situ. Semua karakter dibuat seperti itu. Saya belum lihat total loh itu. Nah, itu saya nonton di podcastnya Kemal Palevi, dan semua orang bahkan ketika orang yang cuman jadi pembantu aja itu juga dibuat seperti itu. Tanggal lahirnya di mana, dia sebagai siapa, itu menurut saya agak gokil sih ya, sampai memperhatikan orang yang walaupun perannya nggak banyak ya, tapi itu sangat diperhatikan sekali gitu loh. Dan semuanya itu diberikan karakter, dan di situ punya kehidupan sendiri. Syuting sehat berarti ya? Syuting sehat sekali. Syuting duluan Pak, kalau Joko Anwar itu kok gak kerasa belas syuting tahu apa. Cuman akhirnya ya menyenangkan, maksudnya akhirnya banyak mainnya. Selesai gitu. Nggak sing nunggunya lama, schedule-nya apa, enggak. Jadi menyenangkan lah di situ. Jadi aktor nggak stres lah ya? Enggak. Banyak ngobrolnya malah.
banyak diskusinya malah daripada syutingnya. Itu jadi emang udah selesai, udah selesai. Habis itu kita diskusi. Udah gitu aja. Enak banget. Oke, jadi inti dalam film tadi, terus ada film terkait tentang film horor, film siksa kubur tadi, itu adalah salah satu konsep seperti di buku ini adalah untuk memajukan negeri, termasuk dengan medium film. Film juga bisa membawa semua elemen masyarakat, termasuk pariwisata, termasuk cerita apapun itu bisa dibawa sampai ke luar negeri, ke internasional dan macam-macam lagi. Biar orang-orang di luar juga tahu, kita juga bisa berkarya dan macam-macamnya. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk di pertemuan hari ini di episode 1001 tadi ya. Hari ini kan episode 1001 ya. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.